Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu, filsafat pendidikan Islam, yang beranggotakan saya sendiri Adis Fide Septiani dengan NIM 24811100013 dan rekan saya. Saya Irena Alfianti dengan NIM 24811110011. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Bapak Dr. Haji Iwan MAG. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan memaparkan materi mengenai pengertian ruang lingkup dan kegunaan filsafat pendidikan Islam. Nah, yang pertama di sini ada pun latar belakang yang melatar belakangi materi kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani, philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, yang bermakna cinta kebijaksanaan. Secara ilmiah, filsafat berkembang menjadi kajian tentang hakikat segala sesuatu secara rasional, sistematis, dan mendalam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam, di mana setiap pemikiran dan aktivitasnya merupakan realisasi nilai-nilai Islam. Tujuannya tidak hanya mencetak generasi berilmu, tetapi juga beriman dan berakhlak mulia. Filsafat pendidikan agama Islam sendiri merupakan kajian yang mendalam mengenai prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Nah, dalam konteks ini, pendidikan ini tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai upaya menyeluruh untuk membentuk kepribadian, moral, dan karakter peserta didik sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam ini berfungsi sebagai dasar dan arah dalam merancang sistem pendidikan yang utuh dan komprehensif. Oke, selanjutnya. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu kita akan membahas apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan Islam. Yang kedua ada bagaimana ruang lingkup pembahasan dalam filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga apa saja kegunaan filsafat pendidikan Islam dalam kehidupan dan praktik pendidikan. Adapun tujuan yang mendukung yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami pengertian filsafat pendidikan Islam secara komprehensif, yang kedua untuk menguraikan ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam, yang ketiga untuk menjelaskan kegunaan filsafat pendidikan Islam baik secara teoritis maupun praktis dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat Muslim. Oke, yang pertama ini akan disampaikan oleh rekan hebat saya, Adis, dipersilakan. Yang pertama itu ada pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam itu terdiri atas dua istilah utama yaitu filsafat atau falsafat dan pendidikan Islam. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philo atau dan sophos atau sophia. Kata philo itu bermakna cinta, sedangkan kata sophos atau sophia berarti kebijaksanaan. Karenanya secara etimologi, filsafat itu berarti cinta terhadap kebijaksanaan atau kearifan. Dalam bahasa Arab, menurut ahli, kata filsafat merupakan sinonim dari kata al-hikmah. Al-Quran menyebut kata al-hikmah 20 kali. Menurut ahli filsafat, adanya kata hikmah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa kajian filsafat dibenarkan oleh Islam, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip pokok Islam. Istilah yang kedua adalah pendidikan Islam. Artinya itu pendidikan yang berdasarkan sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Menurut Johann Dewey, pendidikan adalah proses memfasilitasi pembelajaran guna menyebarkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan, di mana pendidik membimbing peserta didik agar dapat belajarkan diri mereka sendiri. Para ahli menyebutkan bahwa pendidikan berfungsi sebagai media penanaman pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya ada pengertian filsafat pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Muzahid Arifin.
Menurut Mujahid Arifin, yaitu filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber atau berlandaskan pada ajaran Islam mengenai kemampuan manusia yang dapat dibina dan dikembangkan untuk menjadi manusia Muslim yang seluruh pribadi jiwanya oleh ajaran Islam. Yang kedua, ada menurut Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, eh, filsafat pendidikan Islam adalah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam itu dapat diartikan sebagai studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan, bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, Muslim, dan umat Islam. Selanjutnya yang ketiga itu menurut Abdurrahman Nahlawi, yang dimana filsafat pendidikan Islam sebagai usaha untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat agar hidup sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yang terakhir itu menurut Abuddin Nata, filsafat pendidikan Islam merupakan kajian filosofis terhadap berbagai persoalan pendidikan dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis, serta pandangan para filosofis Muslim. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tuh. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ini, ruang lingkupnya mencakup seluruh aspek dalam kegiatan pendidikan seperti kurikulum, metode, dan lingkungan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa filsafat pendidikan Islam ini tidak hanya membahas satu bagian kecil saja, melainkan membahas dengan mencakup seluruh aspek pendidikan, yaitu mulai dari kurikulum, metode metode pengajaran, peran seorang guru, peserta didik, hingga lingkungan belajarnya. Misalnya, kurikulum tidak hanya diisi dengan ilmu pengetahuan umum saja, tetapi juga di dalamnya ditanamkan nilai-nilai keislaman. Begitu juga metode belajar harus sesuai dengan prinsip Islam yang mengajarkan kelembutan, kesabaran, dan keteladanan. Kemudian merupakan landasan dasar yang menentukan arah pendidikan Islam, yaitu bagaimana peserta didik dibentuk menuju tujuan hidup menurut ajaran Islam. Nah, dalam hal ini dapat diartikan bahwa filsafat pendidikan Islam ini berfungsi sebagai kompas atau arah bagi seluruh kegiatan pendidikan. Arah ini nantinya ditentukan oleh ajaran Islam yang menuntun manusia agar hidup sesuai dengan syariat. Dengan adanya filsafat pendidikan Islam ini, sistem pendidikan tidak berjalan tanpa tujuan, melainkan terarah untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang seimbang, yaitu antara ilmu, iman, dan amal. Kemudian berkaitan dengan upaya manusia memahami hakikat pendidikan, serta cara mencapai tujuan pendidikan secara benar. Dalam hal ini artinya filsafat pendidikan Islam ini mengajak kita untuk merenungi serta memahami hakikat pendidikan itu sendiri. Bukan hanya sekedar transfer ilmu saja, tetapi kita memahami bagaimana ilmu tersebut dapat membentuk akhlak, karakter, dan kesadaran spiritual peserta didik. Kemudian ada selanjutnya tujuan utamanya itu adalah untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai hamba Allah. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan Islam ini tidak berhenti pada keberhasilan akademik semata, tetapi tujuan puncaknya adalah untuk mengantarkan manusia menjadi hamba Allah yang taat dan mampu memikul tanggung jawab serta khalifah di bumi. Artinya, setiap ilmu yang sudah dipelajari seharusnya bisa membuat peserta didik menjadi lebih sadar akan kewajiban ibadahnya, kemudian memiliki akhlak yang mulia, serta tanggung jawab sosial. Kemudian ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai kerangka dasar untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam sistem pendidikan. Artinya dalam hal ini filsafat pendidikan Islam tuh berperan sebagai fondasi atau kerangka berpikir untuk merancang sistem pendidikan Islam. Tanpa filsafat, pendidikan bisa saja kehilangan ruh Islaminya.
Nah, dengan adanya filsafat ini, setiap aspek pendidikan, baik itu penyusunan kurikulum, kemudian proses belajar mengajar, maupun evaluasi, akan senantiasa mengacu pada ajaran Islam, sehingga nantinya terbentuklah generasi yang berilmu sekaligus beriman. Nah, selanjutnya ini ada ruang lingkup, ada ruang lingkup filsafat pendidikan menurut Alit Nurhayati Sutrisno. Ada berapa ini? Lima. Ada lima menurut Alit Nurhayati Sutrisno. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Menjadikan manusia sebagai hamba Allah, abadi yang taat. Kemudian pendidikan Islam hanya ditunjukkan untuk manusia karena manusia memiliki potensi spiritual dan intelektual. Kemudian tujuan akhirnya untuk membentuk manusia muslim sejati dalam hubungan dengan Allah, manusia, dan alam. Nah, ruang lingkup pada poin yang pertama ini bertuju memiliki pandangan bahwa filsafat pendidikan Islam ini memiliki tujuan utama yaitu pendidikan. Dalam artian menjadikan manusia ini sebagai hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, tetapi juga pembentukan akhlak dan spiritualitas. Juga pembentukan seperti yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Naquib bahwasanya pendidikan dalam Islam secara filosofis ditunjukkan hanya untuk manusia karena manusia memiliki potensi untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ilahiyah. Tujuan akhirnya adalah untuk membentuk pribadi Muslim yang dalam seluruh kehidupannya ini dijiwai oleh nilai-nilai Islam, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Kemudian ada pendidik dan peserta didik. Pendidik bertanggung jawab mengembangkan seluruh potensi anak didik, efektif, kognitif maupun psikomotorik. Terus, peserta didik adalah makhluk Allah yang masih berkembang dan membutuhkan bimbingan. Kemudian, pendidikan Islam melihat peserta didik ini sebagai amanah yang harus diarahkan ke arah yang benar sesuai dengan fitrahnya. Nah, poin ini tuh menegaskan bahwa dalam pendidikan Islam, pendidik ini memiliki yang peran sentral sebagai pembimbing yang bertanggung jawab mengembangkan seluruh potensi peserta didiknya, baik dari ef- sifat tadi ya seperti efektif, kognitif maupun psikomotorik. Sementara itu, peserta didik dipandang sebagai makhluk Allah yang masih terus berkembang dan belum matang sepenuhnya, sehingga memerlukan bimbingan untuk mengoptimalkan fitrah dan potensinya. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa setiap anak ini lahir membawa potensi yang berkembang secara positif atau negatif, tergantung dari pendidikan dan lingkungannya. Maka dari itu, pendidik nih, seorang peserta didik ini senantiasa membutuhkan pendidik untuk diarahkan ke arah yang benar atau positif sesuai fitrahnya tadi. Kemudian, yang ketiga ada kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, kurikulum ini harus dirancang berdasarkan nilai-nilai Islam, mempertimbangkan budaya, ideologi, dan potensi masyarakat. Kemudian bertujuan untuk membentuk pribadi yang Islami secara menyeluruh. Poin ini menegaskan bahwa dalam filsafat pendidikan Islam, metode pembelajaran, oh bukan, maaf salah, menegaskan bahwa kurikulum dalam pendidikan Islam ini bukan sekedar daftar mata pelajaran saja, tetapi merupakan perencanaan sistematis yang mencakup tujuan, isi, dan metode serta evaluasi pembelajaran. Kurikulum ini harus disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam serta kondisi sosial, budaya, dan potensi yang ada di masyarakat sekitar. Intinya, kurikulum Islam ini harus mampu mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan pendidikan yang bernilai Islami. Kemudian yang keempat ada metode pendidikan Islam.
Metode digali dari Al-Quran, hadis, dan kisah para nabi serta tokoh mukmin. Jadi artinya metode ini apa ya, bersumber yaitu dari Al-Quran, hadis, dan kisah para nabi serta tokoh mukmin. Nah, contoh metodenya ini bisa kisah Qurani atau keteladanan uswah atau nasihat atau diskusi. Kemudian tujuannya agar materinya lebih mudah dipahami dan mengakar secara nilai. Dalam poin keempat ini ditegaskan bahwasanya dalam filsafat pendidikan Islam, metode pembelajaran ini harus dilandaskan pada Al-Quran dan hadis. Beberapa metode yang sering digunakan yaitu antara lain kisah atau metode teladan, ya tadi seperti cerita tentang kisah-kisah para nabi terdahulu kayak gitu. Nah, tapi kisah ini tuh harus tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Dengan melalui metode yang tepat, pendidikan akan lebih menyentuh hati dan membentuk karakter yang lebih kuat. Kemudian lingkup pendidikan Islam. Lingkupan, yang kelima, kemudian lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan berperan besar dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, pendidikan Islam ini memadukan pembawaan atau fitrah peserta didik dengan pengaruh lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan yang Islami akan menunjang pembentukan kepribadian Muslim yang lebih kuat. Poin yang kelima ini menegaskan bahwasanya lingkungan ini menjadi faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu pendidikan Islam menggabungkan antara fitrah bawaan anak yang dibawa sejak lahir gitu dan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar, baik dari lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan ini harus bernuansa Islami agar dapat membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan hal kecil seperti dekorasi kelas yang Islami bisa memberi pengaruh terhadap suasana belajar. Kemudian selanjutnya ada objek kajian filsafat pendidikan Islam. Nah, objek kajian filsafat pendidikan Islam ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya manusia secara sadar untuk menciptakan kondisi pendidikan yang mendukung perkembangan kecerdasan, pengetahuan, dan akhlak peserta didik. Nah, di lain sisi, sementara itu, objek formal ini lebih menekankan kepada bagaimana usaha tersebut dilakukan. Jadi lebih ke prakteknya gitu. Yaitu dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik ini mengembangkan kepribadiannya, mengembangkan wawasannya, dan kemampuannya menghadapi berbagai persoalan hidup. Semua itu diarahkan agar Islam menjadi pedoman hidup atau hudan, serta sebagai pembeda yang jelas antara mana yang benar dan mana yang salah atau furqan. Menurut Muzayin Arifin, dalam buku karya Haji Abuddin Nata, filsafat pendidikan Islam ini tidak menekankan aspek teknis atau operasional, melainkan lebih berfokus pada hal-hal mendasar dan prinsipil. Filsafat ini mencakup pemikiran yang mendalam, logis, sistematis, dan terpadu, serta bersifat universal. Ruang lingkupnya meliputi penentuan tujuan pendidikan, kemudian penyusunan kurikulum, kemudian bagaimana peran guru, kemudian bagaimana metode pembelajarannya, dan lingkungan pendidikannya. Yang seluruhnya ini merupakan berlanda, yang keseluruhannya ini berlandaskan pada ajaran Islam. Sedangkan menurut Jalaluddin dan Usman Said, objek kajian filsafat ini mencakup seluruh sisi kehidupan manusia dan alam semesta, dengan manusia sebagai pusat perhatian dan filsafat pendidikan dalam filsafat pendidikan. Dalam lingkup pendidikan, fokus kajiannya ini meliputi hakikat pendidikan, esensi manusia dalam pendidikan, hubungan antara filsafat dengan agama dan budaya, serta pengembangan nilai moral sebagai tujuan utama pendidikan. Nah, teman-teman, secara keseluruhan ini men- filsafat pendidikan ini mencakup objek material
yakni upaya memahami Tuhan, manusia, dan alam secara lebih mendalam melampaui pengetahuan biasa. Sama halnya dengan filsafat umum, kajian ini juga meliputi tiga ranah utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tiga ranah filsafat pendidikan Islam ini, yang pertama yaitu ontologi ya. Ontologi ini membahas hakikat keberadaan. Dalam filsafat pendidikan Islam, seluruh makhluk, termasuk manusia dan alam, diyakini sebagai ciptaan Allah yang berjalan sesuai dengan hukumnya. Pendidikan dilihat sebagai proses hidup yang berkelanjutan dan tidak terpisah dari keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan. Jadi, ontologi ini lebih menegaskan kepada bagaimana cara kita memandang manusia, alam, dan Tuhan. Dalam Islam, semua makhluk itu adalah ciptaan Allah dan pendidikan dipandang sebagai bagian dari proses kehidupan yang mengikuti kehendaknya. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini mengkaji hakikat pengetahuan dan cara memperolehnya. Dalam konteks Islam, pengetahuan ini bisa diperoleh melalui wahyu, akal, pengalaman, maupun metode ilmiah. Pendidikan Islam menggabungkan sumber-sumber pengetahuan ini sebagai dasar proses pembelajaran. Nah, epistemologi ini lebih menegaskan kepada bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan. Seperti tadi ya bisa didapatkan dari wahyu, dari akal pikiran kita, maupun dari pengalaman yang sudah kita lalui dari kehidupan sehari-hari kita. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam ini tidak menolak sains modern, tetapi justru melengkapinya dengan nilai-nilai spiritual. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi ini adalah kajian tentang nilai. Filsafat pendidikan Islam ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya harus benar atau epistemologis, tetapi juga harus mengandung nilai-nilai moral atau etis dan estetika atau keindahan. Nah, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam menentukan arah pendidikan agar nantinya menghasilkan pribadi dari peserta didik itu yang berakhlak dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, aksiologi ini tujuannya tidak hanya membentuk manusia yang pintar saja gitu, tetapi juga bertujuan menghasilkan pribadi itu yang memiliki akhlak dan berguna bagi orang lain gitu. Nah, kita beranjak ke poin pembahasan selanjutnya ya, oleh Adis. Selanjutnya itu ada kegunaan filsafat pendidikan Islam. Dalam filsafat pendidikan Islam itu memiliki kegunaan yang penting karena seluruh teori dan praktik pendidikan Islam berangkat dari dua sumber utama yaitu wahyu dan akal. Nah, yaitu wahyu itu sebagai petunjuk ilahi dan akal sebagai kemampuan rasional manusia. Yang kedua itu integrasi wahyu dan akal. Yang dimana eh, keduanya ini diintegrasikan sehingga melahirkan konsep pendidikan yang menyeluruh, tidak hanya bersandar eh, pada budaya atau rasionalitas semata seperti pada pendidikan yang umum. Ya, yang selanjutnya itu eh integrasi ini mendorong perubahan dan kemajuan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Kemudian eh, dalam pelaksanaannya, filsafat pendidikan ini memiliki peran yang memberi landasan teoritis yang kuat bagi perkembangan pendidikan Islam. Yang kedua, menghadapi dominasi paradigma Barat atau positivistik dan sekular. Yang ketiga, eh, pentingnya pendekatan reflektif, kritis, dan membangun. Yang keempat, inovasi baru, yaitu harus rasional, logis, dan terbukti kebenarannya. Yang kelima, pendidikan Islam harus tetap relevan dan kontekstual. Pentingnya filsafat pendidikan itu eh, menjadi dasar bagi upaya perbaikan, kemajuan, dan pembangunan sistem pendidik.
Tanpa landasan filosofis yang terbuka terhadap inovasi pendidik akan mengalami stagnasi. Karena itu, sifat memberikan pedoman, arah, dan kebijaksanaan bagi para praktisi atau bagi para pengajar dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Selain itu, filsafat memastikan bahwa setiap tindakan pendidikan selalu terhubung dengan visi besar, bukan dilakukan secara instan atau asal-asalan. Selanjutnya, kegunaan filsafat pendidikan Islam menurut Zuhairini. Zair ini pentingnya filsafat pendidikan Islam ini bahwa filsafat pendidikan Islam sebagai bagian dari filsafat Islam dan sekaligus juga sebagai bagian dari ilmu pendidikan. Yang pertama itu filsafat pendidikan Islam berperan dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh sistem pendidikan Islam melalui proses pemikiran yang mendalam guna memahami akar permasalahannya secara menyeluruh. Yang kedua itu filsafat pendidikan Islam juga memberikan sudut pandang terdiri mengenai hakikat manusia menurut perspektif Islam. Yang ketiga, dengan menelaah hakikat manusia, filsafat pendidikan Islam menyimpulkan bahwa manusia memiliki potensi bawaan yang perlu dikembangkan. Pendidikan harus berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan dan mengarahkan potensi tersebut secara optimal. Yang terakhir, melalui analisis terhadap berbagai tantangan pendidikan yang muncul saat ini, filsafat pendidikan Islam mampu mengevaluasi sejauh mana proses pendidikan Islam telah berjalan menuju tujuan yang ideal. Ke- Selanjutnya itu kegunaan filsafat pendidikan Islam menurut Al-Syaibani. Pentingnya filsafat pendidikan melalui berbagai manfaat yang dapat dirasakan dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, filsafat pendidikan dapat membantu para perancang dan pelaku pendidik untuk membangun pola pikir yang tepat mengenai proses pendidikan. Selain itu, filsafat ini juga berperan dalam merumuskan tujuan dan fungsi pendidikan, serta dalam peningkatan kualitas pendidik, termasuk dalam aspek evaluasi, bimbingan, dan penyuluhan. Yang kedua, filsafat pendidikan menjadi landasan dalam merumuskan pandangan-pandangan umum yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk penyusun kurikulum, prinsip-prinsip pembelajaran, dan kebijakan pendidik yang perlu ditetapkan. Yang ketiga, filsafat pendidikan berfungsi sebagai dasar yang kuat dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup seluruh aktivitas dan upaya lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, dalam mendidik warga negara dan segala aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Yang terakhir, filsafat pendidikan juga memberikan ciri khas serta identitas yang unik sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama, khususnya nilai-nilai Islam. Di samping itu, filsafat pendidikan turut mewarnai aspek kebudayaan, ekonomi, dan politik sebagai bentuk persiapan menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan. Oke, teman-teman, kita udah berada di sesi akhir, yaitu kesimpulan dari apa yang sudah kita paparkan, materi yang sudah kita paparkan tadi ya. Nah, dari semuanya dapat disimpulkan bahwasanya filsafat pendidikan Islam ini tidak hanya sebagai teori saja, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membentuk arah pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Filsafat ini membimbing kita untuk tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu saja, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak mulia, dan kesadaran spiritual. Semua elemen seperti tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, kemudian metode pembelajaran, dan lingkungan ini sifatnya saling berkaitan dan harus berjalan secara selaras agar pendidikan ini tidak kehilangan ruhnya. Dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, filsafat pendidikan Islam ini berupaya melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi mereka juga kuat secara moral dan spiritual. Nah, ini beberapa daftar pustaka referensi yang kita gunakan. Oke.
Mungkin itu pemaparan materi dari kelompok satu. Semoga apa yang kita paparkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.